Kali ini teman-teman kita bicara tentang penangguhan penahanan. Ini ada yang bertanya, saya melaporkan penganiayaan, sudah ditangkap polisi orangnya, tapi besoknya dilepaskan lagi bang. Apa boleh begitu? Apa karena dia banyak uang katanya? Nah begini ya teman-teman ya. Kita sudah pernah belajar tentang penahanan, yaitu penyidik bisa menahan tersangka dalam proses penyidikannya itu. Artinya ditaruh di tahanan polisi, ya, namanya penahanan. Beda dengan orang yang sudah divonis ya. Kalau orang yang sudah divonis itu adalah orang yang sudah dihukum hakim dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Tapi kalau penahanan yang di kantor polisi itu bukanlah hukuman, itu adalah dalam tahap proses penyidikan. Kita tahu dalam proses penyidikan, polisi bisa menahan tersangka dengan syarat ancaman hukuman yang dipersangkakan itu di atas 5 tahun. Kemudian dia dikhawatirkan akan melarikan diri, dia dikhawatirkan mengulangi perbuatan, dia dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Jadi dengan alasan itu polisi bisa menahan dia di kantor polisi. Tapi polisi penyidik bisa juga tidak menahan tersangka. Kalau misalnya tersangkanya dianggap korporatif, tidak akan melarikan diri, terus ada penjaminnya misalnya kan, penyidik percaya penyidik bisa saja tidak menahan walaupun dia sudah jadi tersangka. Jadi penahanan itu adalah kewenangan penyidik, ya, tergantung daripada penyidik, ya percaya atau tidak. Nah, terkait dengan pertanyaan teman kita tadi, barangkali si tersangka itu mengajukan penangguhan penahanan. Artinya dia bermohon supaya tidak ditahan, dengan memberikan alasan yang tepat, ya. Dan biasanya ada penjaminnya. Jaminan bisa orang ataupun uang, ya. Uang bukan buat polisi tapi buat jaminan. Nanti kalau dia sudah diserahkan ke jaksa atau perkaranya sudah beres, itu uangnya akan dikembalikan. Lalu ada pertanyaan, kalau sudah dipulangkan tadi bang, ditangguhkan penahanannya, dia tidak ditahan, apakah perkaranya beres? Tidak ya, perkara terus lanjut. Polisi penyidik tetap melengkapi bukti-buktinya, keterangan saksi dan lain sebagainya. Dan kalau nanti berkasnya sudah lengkap, akan diserahkan ke jaksa berikut tersangkanya tadi. Perkara akan dilanjutkan, tersangka akan dipanggil, diserahkan kepada jaksa untuk proses tuntutan. Nah, setelah di tangan jaksa, jaksalah yang berwenang apakah ditahan atau tidak. Begitu seterusnya ya teman-teman ya, sampai akhirnya diputus dan divonis oleh hakim. Jadi meskipun tersangka tadi tidak ditahan, perkaranya bukan berhenti. Perkara itu berhenti apabila dihentikan penyidikannya. Itulah yang kita sebut SP3. Jadi kalau ada tersangka ya tidak ditahan, penangguhan penahanan, terus perkaranya nggak tahu kemana lenyap, itu berarti nggak beres tuh. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di sana, ya. Karena kalau sudah jadi tersangka, harus dia dibawa ke pengadilan, kecuali di SP3 ya, seperti saya katakan tadi. Jadi pertanyaan teman kita tadi nggak usah khawatir, biarpun dia tidak ditahan, yang penting perkaranya lanjut sampai pengadilan, itu tidak masalah. Begitu, mudah-mudahan bertambah lagi wawasan kita.